Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Saputra dari Pangkalan SMA Negeri 1 Aji Barang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 1, sejarah Chota-Choti. Chota atau Jambore on the Air pertama kali diselenggarakan dalam rangka memperingati 50 tahun Kepanduan Internasional, yaitu pada tahun 1957. Choti atau Jambore on the Air pertama kali diselenggarakan pada November tahun 1996 di Rovers Kuanbeyan, Australia oleh Brett Saviels dan di Putten, Belanda oleh Norvan Vogt. Komite Pramuka Dunia menyatakan Choti harus menjadi acara formal pramuka internasional bersamaan dengan Chota. Kegiatan Chota-Choti dulu lebih dikenal dengan nama Perkasa dan Perkanet yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada pertengahan bulan April sampai Agustus. Perkasa dan Perkanet adalah cikal bakal kegiatan APRAU atau Asia Pacific Region Air and Internet Jambore. Tahun 2014, Chota-Choti nasional hanya diadakan sekali dalam setahun. A. Kegiatan Chota umumnya adalah komunikasi antar stasiun radio, di mana operator stasiun Chota akan berkomunikasi dengan operator stasiun Chota lainnya. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi jarak pendek hingga sedang, yaitu berupa pertukaran call sign, report, dan penyampaian informasi secara singkat. Peraturan yang perlu diingat pada saat berkomunikasi adalah memberikan jeda penyebutan call sign dan jelas yang dengan jelas. Akan ada logsheet yang dapat diisi sekaligus memudahkan kita berkomunikasi. Ada pula OSL card yang dimiliki kepada stasiun yang telah kita ajak komunikasi selama kegiatan antar radio orari untuk mendampingi jalannya kegiatan. B. Kegiatan Choti, komunikasi chatting dengan peserta Choti lainnya, dilakukan pada server IPC Scoutlink, TeamSpeak, dan Jim pada server Microsoft Scoutlink. Choti radio terdapat radio streaming. Ketiga aspek bersama dengan website kit building yang disebut dengan service screen Chota-Choti membentuk trusted partner Chota-Choti oleh WOSM. Permainan yang biasanya dilakukan adalah jambus. Dalam pelaksanaan Chota-Choti di masa pandemik ini dilakukan secara virtual. Untuk Choti sendiri biasanya menggunakan aplikasi Scoutlink. Cara menggunakan aplikasi Scoutlink antara lain: yang pertama adalah aplikasi di-download di Google Play Store dari ponsel Android. Yang kedua, masukkan nickname, misalnya Jateng_Tegal_RD. 3. Pilih option channel, misalnya hashtag Indonesia atau beri tanda centang dan klik OK atau next. Choti bisa juga menggunakan TeamSpeak. Dalam Chota bisa menggunakan aplikasi Zello untuk berkomunikasi saat pandemik. Zello merupakan aplikasi yang bekerja seperti walkie-talkie, berbicara 2 arah secara bergantian. Zello dapat digunakan menggunakan jaringan Wi-Fi maupun jaringan 3G atau 4G. Tata aturan penggunaan Zello antara lain: user profile wajib mengenakan seragam pramuka atau scout log dengan ciri yang mudah dikenali oleh tim inspeksi. Isi dengan lengkap nama dan asal kuartir para user profile Zello. Tata cara pendaftaran antara lain: 1. Membuat akun di scout.org, kemudian register ke chotachoti.info. 2. Unduh dan aktifkan Zello melalui Play Store. 3. Cari channel Chota Digital. 4. Selamat bergabung di Chota Digital 3. Ya, sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Chandra dari Pangkalan SMA Negeri 1 Aji Barang. Di sini saya akan memaparkan tentang materi 2 yang berjudul orari.
Radio amatir adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui. Sejarah radio amatir. Amatir Radio Indonesia di zaman penjajahan dan perang kemerdekaan. Awal organisasi radio amatir di Republik Indonesia. Penertiban kegiatan amatir radio tahun 1967. Terbentuknya organisasi radio amatir Indonesia 9 Juli 1968. Permenkominfo nomor 17 tahun 2018 pada bab 1. Pasal 1. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio. Pasal 2. Kegiatan amatir radio adalah komunikasi radio menggunakan ilmu pengetahuan penyelidikan, teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika. Pasal 3. Amatir radio adalah orang yang melakukan kegiatan amatir radio berdasarkan izin amatir radio. Pasal 10. Stasiun amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan amatir video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Intan Saputri dari Pangkalan SMA Negeri 1 Aji Barang. Di sini saya akan memaparkan materi 3 mengenai literasi digital dan media anti hoax. Gunakan media sosial dengan baik dan benar. Sebarkan informasi yang baik yang berguna untuk semua orang. Apabila menemukan info hoax di media sosial, segera laporkan ke link resmi milik pemerintah. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Dengan perkembangan internet, maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Literasi digital dinilai penting dikuasai masyarakat untuk melawan berita hoax atau palsu. Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal. Kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, sekian materi 3